Pancasila, salam kebajikan. Halo semua, kembali lagi bersama saya Denuma Sita dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 220124072. Nah, saya di sini sebagai MC pada kesempatan malam hari ini. Di sini saya akan melaksanakan podcast wawasan kebangsaan dengan mengusung tema Pancasila dalam pandangan masyarakat guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu bagaimana sih Pancasila dalam pandangan masyarakat kita. Oleh karena itu, saya mengundang salah satu tokoh masyarakat yang tentunya narasumber ini pasti sudah sering nih mengamati kejadian-kejadian yang ada di kehidupan bermasyarakat ini. Terima kasih Mbak Yani atas kesempatannya untuk hadir di podcast wawancara kali ini. Di sini saya sudah bersama Mbak Yani, salah satu pendidik di SD yang ada di Sidoarjo. Tanpa berbicara panjang lagi, tolong Mbak Yani memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Apriyani Gunawan. Jadi saya dulu SD ada di S22, yaitu di Wage Sidoarjo. Lalu setelah itu saya lanjut ke SMP 1 Taman, ada di Sidoarjo juga. Dan lalu setelah itu SMA-nya saya ada di SMA 4 Sidoarjo. Nah, setelah itu lanjut ke perguruan tinggi, yaitu tepatnya saya mengambil Fakultas Sastra, jadi sastra Inggris. Itu ada di STIBA, itu ada di daerah Gedung Risi, Surabaya. Oke, lalu setelah itu saya memutuskan untuk mengambil lagi, jadi sekolah lagi untuk mengambil sarjana pendidikan. Jadi saya melanjutkan di Universitas Terbuka, yaitu untuk mendapatkan gelar S1 pendidikan saya. Kalau boleh tahu nih, alasan kenapa sampai dapat degree itu? Oke. Jadi lebih tepatnya karena memang tuntutan dari hati. Karena apa? Saya adalah lulusan sastra dan tiba-tiba saya tertarik untuk berada di dunia pendidikan, yaitu berada di dunia bersama anak-anak. Dan saya merasa bahwa jika saya mengajar atau jika saya berhadapan dengan anak-anak, jika saya memberikan sesuatu ilmu untuk anak-anak, berarti dari diri saya sendiri saya juga harus punya ilmunya dulu nih. Nah, sedangkan kalau di sastra itu ilmunya berbeda jauh. Jadi hanya ada satu atau beberapa poin saja, tapi untuk keseluruhan, jadi kita perlu untuk mempelajari yang lebih dalam. Jadi ilmu pendidikan itu seperti apa. Jadi itu saya memutuskan untuk it's time for me untuk memilih bahwa sarjana pendidikan itu juga akan membantu saya ke depannya gitu. Jadi itu juga salah satu alasan ya Mbak Yani mau mengajar menjadi Betul, guru ya? Iya betul. Kalau boleh tahu nih, Mbak Yani ini sudah mengajar di SD di mana? Saya mengajar di SD Vision, yaitu di daerah Sidoarjo. Itu saya tahun ini berjalan sekitar 9 tahun. Sudah lama berarti ya? Iya benar. Oke. Saya ingin bertanya nih, menurut Mbak Yani, Pancasila itu apa sih? Oke. Jadi kita membicarakan tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu seperti yang kita ketahui semua ya. Jadi mungkin kita semua sepakat bahwa Pancasila itu adalah sebuah fondasi atau sebuah dasar negara kita. Jadi yang namanya dasar negara itu pasti akan disebut sebagai pedoman. Jadi di situ merupakan fondasi atau pedoman bagi kita semua rakyat Indonesia, itu untuk pembentukan kebijakan, tatanan sosial, dan nilai-nilai yang dianut oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi jika kita berbicara tentang Pancasila, pasti artinya itu akan sangat berarti sekali dan itu pasti sangat penting bagi kita. Karena kembali lagi, Pancasila itu adalah sebagai dasar. Jadi sebagai panutan atau pegangan kita nih sebagai warga negara Indonesia. Setuju banget sih sama pendapat Mbak Yani. Tanpa adanya Pancasila ini pasti kehidupan bermasyarakat kita jadi nggak teratur, ya. Banyak konflik dan penyimpangan-penyimpangan lainnya.
kalau boleh kita melihat lebih jauh lagi nih, alasan Mbak Dwi ini memilih mengajar di SD itu karena menyukai anak kecil atau bagaimana? Oke, jadi kenapa saya memilih untuk mengajar di SD? Jujur awalnya itu saya merasa bahwa awalnya itu merasa kayak ngajar anak SD gitu, maksudnya anak-anak yang memang masih istilahnya kalau kita bilang mereka belum ngerti betul apa itu kata benar, apa itu kata salah, ya kan? Jadi kita pasti perlu untuk mengarahkan mereka. Awalnya di sini awalnya tuh kayak ragu, terus merasa bahwa kayak bisa nggak ya anak-anak ini mendapatkan sesuatu dari saya. Tapi lama-kelamaan ketika melihat mereka itu kayak ada rasa ketertarikan. Jadi kayak, oh iya, ini mereka, jadi saya bisa istilahnya belajar, ya kan? Kita sama-sama belajar. Jadi saya seorang guru belajar ke siswa saya juga belajar dari saya. Jadi seperti give and take gitu kok. Gitu sih. Nah, pada video kali ini kan kita mengusung tema Pancasila dalam pandangan masyarakat. Nah, seperti yang diceritakan Mbak Yani tadi nih, apakah mungkin nih apa hubungan antara peran guru terhadap pemahaman siswa tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila? Oke, apakah mungkin ada hubungan antara peran guru dan siswanya? Jelas pasti ada, ya. Jadi peran guru itu seperti yang kita ketahui bahwa guru itu adalah digugul dan ditiru. Jadi apapun yang guru ucapkan, apapun yang guru itu bertindak di depan siswa-siswanya itu pasti akan menjadi cermin. Jadi kalau seandainya guru ini pun tidak bisa istilahnya menerapkan atau mempunyai nilai-nilai Pancasila itu tadi, pasti juga akan berpengaruh ke anak-anak. Begitu. Jadi nilai Pancasila itu saya rasa juga pasti akan akan penting atau akan sesuai dengan siapapun itu selama dia berada di negara ini, dan dia juga harus istilahnya kita hidup, kita punya pedoman, berarti kita menjadi warga negara Indonesia, berarti kita juga harus punya pedoman itu gitu. Jadi kalau dibilang apakah ada hubungan, pasti itu akan ada hubungan, selalu akan ada hubungan. Baik, Mbak Yani ini kan sudah mengajar selama 9 tahun ya? Ya. Berarti mulai tahun 2014. Nah, ya. Ini kan sudah mengajar, berarti karakteristik siswa itu kan pasti beda-beda. Oh, pasti. Ya kan. Nah, perbedaan dari generasi dulu hingga sekarang yang Mbak Yani rasakan nih dalam memahami Pancasila siswa-siswa tersebut. Oke, begini. Perbedaan siswa zaman dulu dengan sekarang ya, apalagi itu dihadapkan dengan nilai Pancasila. Kita tahu bahwa zaman sekarang semakin maju zaman, maka semakin banyak pengaruh dari luar. Jadi contohnya aja, semakin kita kesini di era sekarang ini, itu banyak sekali seperti pengaruh gadget. Pengaruh gadget itu dimana banyak sekali bahasa ataupun nilai-nilai luar atau nilai asing, bahasa asing yang masuk ke dalam kita, ke dalam Indonesia, itu pasti akan mempengaruhi. Jadi kalau saya rasa apakah ada perubahan, pasti ada perubahan gitu. Jadi tapi kalau untuk penerapannya, kita guru itu juga tidak bosan ya untuk istilahnya terus hari ini kita belajar tentang ini, apa yang kalian ketahui tentang ini, kira-kira nilai apalagi Pancasila, berarti di situ ada 5 sila, dan tiap silanya itu juga pasti akan mengandung nilai-nilai yang istilahnya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi generasi ke generasi sebenarnya mereka tuh paham, bahkan lebih mudah untuk bisa mendapatkan informasi tentang penerapan nilai-nilai ini. Karena apa? Semakin zaman teknologinya pun juga semakin canggih gitu, pasti dimanapun juga akan berseliweran gitu. Jadi tetap kita sebagai guru juga harus yang istilahnya terus mencontohkan, sekali lagi guru digugulan ditiru, berarti kita juga harus siap untuk mencontohkan yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu.
Terus dari banyaknya siswa yang Mbak Yani ajar nih, kira-kira di sekolah Mbak Yani pada saat ini, apakah ada mungkin siswa-siswa ini yang memberontak, tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, atau mungkin bahkan lebih tidak mau menerapkan nilai-nilai Pancasila? Oke, kalau memberontak sampai yang memberontak, karena kan kita balik lagi anak SD ya. Jadi anak SD itu mungkin cara berpikirnya atau pola berpikirnya juga masih ada limitnya, jadi masih ada batasannya. Jadi kalau untuk sampai memberontak ke kebijakan pemerintah mungkin tidak sampai, tapi mungkin lebih ke gini ya. Jadi misalnya kita ambil satu contoh saja, penerapan sila pertama. Penerapan sila pertama itu kan kita bisa menghargai agama apapun yang dipilih oleh teman kita, gitu. Jadi kebetulan di sekolah saya kan kita ada 5 agama, jadi pasti penerapannya juga lebih mudah. Jadi apa sih, kadang kalau kita tanya ke anak-anak, kalau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari penerapan Pancasila yang pertama itu apa? Kita bisa menghargai teman kita yang berbeda. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya itu ketika mungkin yang muslim itu lagi sholat, ya kita nggak bisa ngajak main gitu, oke. Tapi jadi ada kalau 1-2 anak gitu yang loh, kenapa kok nggak boleh? Kan ya sudah, maksudnya kalau sholat kan bisa nanti gitu lah. Tapi kan dalam sholat itu kan karena dia nggak tahu ya gitu, jadi mungkin karena dia non muslim juga, jadi nggak ngerti aturannya yang ada di dalam muslim ini seperti apa. Jadi seperti kayak, loh ya nggak apa kan kita mau main, masa nggak boleh gitu. Jadi masih yang tarafnya masih yang seperti itu. Jadi contoh kecilnya seperti itu masih terjadi di sekolah gitu sih. Kalau Mbak Yani melihat itu ya, tadi kayak anak-anak kan kalau ada anaknya sholat masih ada yang nggak tahu Ya. gitu kan. Itu bagaimana Mbak Yani itu menyikapi biar anak-anak itu pada tahu? Oke, jadi kebetulan di sekolah saya itu ada 5 agama. Nah, setiap pelajaran agama itu pasti mereka akan masuk ke ruang agama masing-masing. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, di sini di setiap pagi pun sebelum kita memulai pelajaran itu ada yang namanya morning devotion. Jadi itu adalah doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, dari situ sebenarnya tidak sulit untuk anak-anak untuk mendapatkan informasi gitu, karena anak-anak SD pun mereka juga pasti bisa cerita. Nah, anak-anak yang seperti itu yang saya ceritakan sebelumnya itu biasanya itu nanti sama temennya diginiin, loh kalau di muslim itu, jadi mereka menerangkan sendiri. Jadi kalau di muslim itu kita harus sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu jamnya itu jam segini, dan itu kita harus istilahnya meluangkan waktu kita itu selama kurang lebih 5-10 menit. Jadi dari anak-anak itu sendiri, jadi mereka saling sharing biasanya. Terus kalau yang Hindu, yang Buddha juga begitu. Kalau di Kristen Katolik itu nggak ada sholat gitu, tapi adanya itu kalau di Katolik itu ada sekitar jam 12. Itu ada beberapa siswa Katolik itu yang mereka melaksanakan doa. Jadi masuk ke ruangannya masing-masing, ke ruangan Katolik, lalu mereka doa gitu. Jadi ada sendiri aturannya, dan itu biasanya mereka sendiri yang ini gitu. Kalau yang tadi apa pagi hari itu ada apa? Ada morning devotion. Itu di dalam satu kelas? Enggak. Jadi itu juga masuk ke ruang agamanya masing-masing. Berarti gitu. ini sekolahnya itu sampai jam berapa sih? Dari jam 7:30 sampai 14:30. Jadi full day ya Pak? Full day. Baik, lanjut ya Mbak Yani ya. Menurut Mbak Yani nih, kan kurikulum itu pasti berganti ya, kayak Yes. Ada kata itu ganti menteri ganti kurikulum. Iya. Ya kan. Menurut Mbak Yani apa sih saran yang Mbak Yani berikan kepada pemerintah biar siswa-siswa ini mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan mendapatkan pemahaman meskipun kurikulum itu diganti? Oke. Jadi mungkin sarannya itu adalah lebih ini aja sih, konsistensi. Jadi maksudnya konsistensi itu apa? Dan juga kematangan. Jadi
ketika pemerintah oke, ini saatnya saya merubah kurikulum, it means berarti harus siap gitu, harus siap dengan apa yang akan dikeluarkan ini, karena kembali lagi ya, yang namanya pendidikan, kurikulum itu adalah nyawa. Jadi kalau bayangkan kalau orang nggak punya nyawa itu seperti apa, ya kan? Otomatis udah nggak bisa hidup lagi, sama seperti kurikulum itu sendiri dalam dunia pendidikan. Jadi kalau nyawanya aja galau, ya kan, kalau nyawanya aja dari A, B, C terus balik lagi ke A, itu kan gimana yang ada di anak-anak ini gitu kan, gimana mereka yang istilahnya menerima itu. Jadi pasti akan banyak sekali kegalauan juga gitu dari anak-anak itu sendiri. Jadi lebih baik dimatangkan dulu kurikulumnya itu seperti apa, lalu setelah itu baru oh iya, kalau memang ini sudah sesuai dengan anak-anak atau anak-anak Indonesia, anak-anak negeri kita, ya oke, gitu, nggak apa-apa sih ganti kurikulum. Itu menurut saya itu wajar dan itu harus dilakukan. Bahkan karena apa, kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak mungkin kan zamannya sudah berubah, teknologi semakin canggih tapi kurikulumnya masih jadul. Itu kan juga berimbas juga ke anak-anak. Jadi tetap harus modern tapi juga harus memikirkan kematangannya juga, konsistensinya juga. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Mbak Yani nih, kan dulu kan 13 ya, sekarang ganti ke kurikulum Merdeka. Nah, menurut Mbak Yani ada perbedaan nggak? Atau kayak kesusahan atau mungkin lebih gampang lagi buat mengajar anak atau bagaimana? Oke, kalau secara kurikulum itu kurikulum Merdeka itu sangat baik untuk anak-anak. Karena apa? Mereka dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi dan mereka bisa istilahnya bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan porsinya, itu tidak kurang dan tidak lebih gitu. Jadi guru lebih tahu atau ya lebih memahami kemampuan siswa. Jadi kemampuannya sampai mana, ya sudah, kemampuannya ada di mana, ya sudah di situ. Jadi tidak, kalau bisa di-up-kan bisa di-up, tapi kalau memang belum bisa ya jangan dipaksa. Sedangkan kalau kurikulum yang lalu kan memang harus sesuai ya. Jadi kalau ini belum bisa ya sudah harus loncat gitu. Dan itu memang kalau sekarang sih memang lebih baik gitu. Jadi memang apa ya, tentu kalau secara kurikulum ini baik dan kita pun juga akhirnya lebih terarah, karena kita ada yang namanya, kalau di kurikulum Merdeka itu kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah di situ tuh anak-anak juga setiap hari, bahkan jadi setiap hari itu ada yang namanya pembelajaran Pancasila itu tadi. Jadi saya sesuai dengan profil Pancasila itu tadi. Jadi dalam 1 bulan itu misalnya kita akan belajar tentang profil yang mana nih. Nah jadi dimensinya yang mana. Jadi itu yang akan diiniin ke anak-anak juga. Tapi ya itu tadi kembali lagi bahwa sekarang itu distractionnya itu banyak sekali. Ya distractionnya itu banyak, itu seperti televisi, internet. Jadi itu juga mungkin salah satu obstacle atau hambatan kami sebagai pendidik untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila tersebut gitu. Jadi memang harus harus konsistensi. Jadi harus konsisten dan juga harus dari kitanya sendiri sebagai guru mencontohkan itu tadi. Begitu. Kalau saya lihat nih, perkembangan zaman itu juga nggak melulu negatif ke ke siswa. Betul. Malah ada yang bisa membantu nih. Betul. Salah satu menurut Mbak Yani nih, apa sih yang dari perkembangan zaman ini yang membantu siswa-siswa tersebut dalam pembelajaran atau nilai-nilai Pancasila seperti itu? Oke, yang jelas satu, teknologi. Nah, teknologi itu bisa dari handphone mereka. Apalagi anak-anak SD sekarang kelas 1 SD itu sudah pegang handphone sendiri. Jadi beda dengan zaman kita dulu kan. Zaman kita dulu kita dapatkan informasi itu hanya dari media cetak. Nah, media cetak itu seperti koran ataupun majalah. Tapi juga zaman dulu anak-anak umur segitu ya istilahnya belum aware ya untuk aku harus baca koran. Itu
susah lah gitu lah. Sedangkan sekarang kan anak kelas 1 SD aja udah punya gadget sendiri, punya handphone sendiri ataupun laptop, itu sudah ada internetnya, jadi pasti mereka lebih mudah lagi untuk mendapatkan sebuah informasi gitu. Nah, contohnya saja itu sebetulnya mereka itu tahu sih, maksudnya apa sih yang harus saya lakukan gitu. Kalau kebetulan kan saya ada di kelas besar, jadi kelas besar itu ada di kelas 6. Jadi kelas 6 itu anak-anaknya juga sudah mulai paham gitu. Mulai paham, apalagi yang itu sudah berhubungan dengan nilai Pancasila gitu. Pancasila itu, nilai Pancasila dan kehidupan kita sehari-hari itu apa saja sih, mereka sudah mulai paham gitu. Jadi kadang itu kalau lihat video, jadi sering buka media sosial kan, jadi seperti TikTok atau Instagram. Nah itu mereka kadang cerita ke saya, Miss, tadi tuh aku melihat anak itu marahin orang tuanya loh, terus kalau nggak gitu bentak-bentak orang tuanya atau bentak-bentak gurunya. Terus menurut kamu gimana? Itu baik atau tidak? Jadi kita pancing mereka untuk bisa menjawab atau menyelesaikan masalah yang mereka bawa sendiri. Jadi kan sebenarnya mereka tahu cuman gimana caranya kita untuk men-trigger anak-anak ini supaya oh iya itu nggak baik Miss loh, kenapa kok nggak baik? Gitu kan, kenapa kok nggak baik? Ya karena begini. Nah dengan begitu bahwa kita langsung sebagai guru itu langsung berarti mereka sudah paham gitu. Cuman ya itu tadi sih, namanya anak pasti ada istilahnya apa ya, tricky-nya. Jadi masih bisa ngakalin dirinya sendiri, ngakalin orang-orang sekitarnya itu masih ada gitu. Jadi lebih mudah sih kalau sekarang gitu. Mbak Yani ini kan sudah pasti setiap hari mengajar ya, secara tidak langsung. Siswa itu akan menjadikan Mbak Yani ini sebagai contoh atau teladan. Nah, menurut Mbak Yani selama ini itu sudah melakukan apa aja sih sekiranya mungkin bisa memberikan teladan atau contoh yang baik bagi siswa-siswa yang Mbak Yani ajar? Wah ini pertanyaan simpel tapi jujur ini susah ya, maksudnya ini karena ini ada beban moral di sini. Nah kira-kira saya sebagai seorang guru ini sudah mencontohkan apa sih untuk anak-anak gitu. Kalau saya sih saya tidak berpikiran yang muluk. Jadi hal yang simpel saja. Sebelum mereka datang, saya sudah datang. Nah, it means itu yang mengajarkan mereka untuk disiplin, tanggung jawab. Ketika, oh iya, aku masuknya jam 7.30 nih, dan saya selalu bilang, kalau memang jam masuknya itu 7.30, berarti kalian harus hadir ke sekolah, sudah ada di sekolah paling tidak itu jam 5 menit sebelum bel berbunyi. Gitu, saya bilang gitu. Jadi tidak ada dari, karena anak-anak zaman sekarang itu pintar sekali loh, maksudnya jadi loh, kan missnya kan juga belum datang, missnya kan juga telat gitu. Jadi jangan sampai itu keluar dari anak-anak saya. Jadi adalah saya selalu datang sebelum anak saya datang, sebelum mereka masuk kelas. Jadi ketika mereka masuk kelas itu sudah ada saya di situ gitu. Jadi salah satu bentuk ternyata guruku itu juga on time kok, maksudnya datangnya tepat waktu, nggak telat gitu. Jadi dari situ mereka juga ketika terlambat akhirnya berpikir, oh berarti aku nggak boleh terlambat gitu, karena kan guruku juga nggak terlambat gitu. Jadi itu sih kalau saya. Seiring pergantian tahun ke tahun nih, pasti kan ada pembaruan guru-guru baru nih yang diberikan kesempatan atau bisa dibilang guru-guru junior. Menurut Mbak Yani, apakah ada perbedaan cara mengajar antara guru senior dan junior atau bisa kita bilang guru Gen Z? Oke, berarti kita bahas Gen Z ya. Ya. Oke, kalau Gen Z berarti kita tahu bahwa mereka hidup di zaman yang serba modern. Jadi di zaman yang semuanya itu sudah dipermudah oleh yang namanya teknologi, dari kecanggihan teknologi gitu. Jadi ketika guru muda ini datang, ketika guru muda ini mengajarkan sesuatu hal yang lebih baik, saya rasa mereka jauh lebih up to date gitu, jelas ya. Dan guru-guru senior itu pun sebenarnya juga jangan langsung yang apa ya istilahnya itu seperti kayak pasrah, maksudnya berhenti belajar, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika ada guru-guru baru yang Gen Z ini tadi, jadi pastinya kita yang senior juga merasa bahwa oh iya berarti
aku juga harus bisa belajar, istilahnya walaupun tidak secanggih mereka, tapi paling tidak kita bisa mengikuti lah hal-hal yang baru itu apa, walaupun tidak mahir gitu. Jadi saya rasa kalau guru-guru baru ini sebenarnya sangat membantu juga, dan cara pengajarannya pun juga bisa jauh lebih fun, ya lebih menyenangkan juga ke anak-anak, karena mereka pasti akan lebih banyak menggunakan gadget. Dan kebetulan di sekolah saya kan memang penggunaan gadget itu lebih gitu, maksudnya lebih dipergunakan. Jadi kalaupun mereka mau cari sumber pembelajaran, anak-anak itu bisa langsung ke lab komputer sendiri untuk mencari informasi yang mereka inginkan gitu. Jadi dengan adanya guru-guru Gen Z itu bisa membantu, dan tapi juga istilahnya tidak menjadikan mereka sebagai musuh untuk guru-guru yang senior gitu sih. Berarti di sekolah Mbak Yani ini disediakan ya lab komputer sendiri? Ada, ya. Jadi tapi kalau handphone enggak? Kalau handphone kebetulan tidak, dan anak-anak juga tidak diperkenankan untuk membawa handphone pribadinya, dan begitu juga guru-gurunya. Jadi kita handphone itu memang dipergunakan kalau memang itu benar-benar berhubungan dengan pembelajaran. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang itu relate dengan apa yang ada di handphone kita, baru kita pergunakan. Tapi jika memang itu tidak, maka kita tidak mempergunakannya gitu, karena itu juga salah satu aturan yang ada di sekolah juga. Menurut Mbak Yani nih, berhubungan dengan handphone atau gadget sosial media, berita terbaru nih kan banyak ya guru-guru itu menjadikan murid-muridnya ini sebagai konten. Kayak salah satunya ini yang siapa yang paling ganteng di kelas, siapa yang paling cantik. Nah, menurut Mbak Yani gimana sih tanggapan Mbak Yani mengenai konten-konten guru tersebut nih? Betul. Saya pun juga mengikuti ya. Saya bukan salah satu guru yang istilahnya maksudnya mengikuti dalam pembuatan konten gitu, karena itu juga kurang ini juga sih, kalau di saya pribadi itu kurang masuk juga. Cuman saya ngikutin, maksudnya melihat. Jadi ketika kita scroll sosial media itu banyak sekali seperti itu. Kalau memang itu arahnya ke positif, oke, karena banyak juga yang seperti memberikan kayak tips and trick untuk apa gitu, itu oke lah ya gitu, menjadikan muridnya sebagai misalnya sharing, misalnya kayak pembelajaran dengan metode ini gitu, nah muridnya diajaknya itu oke. Tapi kalau untuk sesuatu hal yang seperti yang disebutkan tadi, kayak yang paling ganteng, yang paling cantik, nah itu kok menurut saya itu kurang etis juga, karena itu kan balik ke mentalnya anak-anak ya gitu kan. Jadi kayak itu sempat dibahas sama murid saya, Miss, kenapa kok kita nggak buat kita nggak mau bikin video itu yang kayak di ini, jadi yang paling ganteng siapa, terus kalau misalnya bukan kamu yang jadi paling ganteng gimana? Saya bilang gitu. Ya sedih, ya sudah gitu, maksudnya kalau sudah tahu begitu ya sudah, berarti itu kira-kira penting nggak sih, berguna nggak sih untuk kalian itu mengajarkan sesuatu hal yang baik nggak sih ke kalian? Ya enggak sih gitu. Jadi akhirnya ketika ada sebuah masalah atau apa, saya kembalikan ke mereka, dan mereka harus berpikir kira-kira itu baik atau tidak gitu. Jadi memang harus bisa memilih dan memilah kira-kira konten apa yang bisa mereka konsumsi, ataupun konten apa yang mereka harus hindari gitu. Terus juga ada nih konten yang salah satu muridnya nih bawa bekal ulat gitu, kayak ulat sagu atau apa, terus gurunya nih malah ngomongnya tuh kasar gitu. Terus juga teman-temannya sampai ada yang kayak mutah gitu. Nah, itu menurut Mbak Yani tuh gimana ya? Kok guru ini sebagai teladan contoh tapi memberikan kayak ke siswanya tuh menjelekkan siswanya, terus jadinya kayak teman-temannya juga kayak jijik gitu loh lihat. Iya. Tapi sebenarnya video itu jadi pro kontra. Nah, pro kontranya itu ada yang menyatakan bahwa itu tuh bercanda gitu. Kenapa sih terlalu dipermasalahkan gitu? Tapi ada juga netizen itu yang bilang bahwa iya sih, kenapa sih, maksudnya kenapa kok malah diledekin? Nah kan ada istilah
kok malah diledekin di depan teman-temannya gitu, seperti itulah. Cuman kalau bagi saya lagi ya balik lagi sih, maksudnya tujuannya itu untuk apa gitu. Kalau memang tujuannya ini hanya untuk membuat orang itu berparadigma yang tidak ide, itu ya kenapa harus dibuat gitu, walaupun istilahnya hanya untuk bercandaan gitu. Saya tahu mungkin beberapa orang itu membuat konten itu hanya untuk bercandaan atau mungkin untuk menaikkan rating views-nya mereka, itu kan juga bisa gitu, karena kan menaikkan views itu kan juga bisa menjadikan ladang bisnis untuk mereka gitu. Kasihan sih sebenarnya. Wah, keren banget nih Mbak ya. Jadi intinya apapun permasalahannya, jika kita berpedoman pada nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila, pasti semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Betul nggak, Mbak? Betul, Ya. saya setuju sih kalau masalah itu. Jadi memang sekali lagi bahwa Pancasila itu adalah dasar pedoman. Jadi orang hidup itu harus ada pedoman. Wah, nggak kerasa ya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Yani selaku pendidik di salah satu SD di Vision School ya. Ya. Pertanyaan tadi adalah akhir dari wawancara kita hari ini. Semoga wawancara ini dapat membantu kita lebih memahami peran Pancasila dalam pandangan masyarakat di Indonesia. Kami berharap agar nilai-nilai Pancasila ini terus diterapkan dan dilestarikan di tengah-tengah beragamnya masyarakat kita. Terima kasih atas partisipasi Mbak Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.